Kerjasama pencarian sponsor. Yang berminat silakan cek kolom deskripsi. Terima kasih. Hai semua, selamat datang di AKS Podcast. Apa kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Sudah lolos seleksi program exchange, tapi masih harus membayar sekian juta. Uang dari mana? Tidak perlu khawatir, selama masih ada usaha pasti ada jalan. Jika kawan-kawan memang belum berkesempatan mendapatkan beasiswa, kawan-kawan masih bisa berkesempatan belajar di luar negeri dengan gratis, yaitu dengan cara mencari atau mendapatkan sponsor. Bisa dibilang mencari sponsor itu gampang-gampang sulit. Sulit bagi mereka yang belum pernah berpengalaman mencari sponsor. Lalu bagaimana tips mencari sponsor untuk program exchange? Simak sampai selesai AKS Podcast kali ini. Saya akan sharing tentang hal itu. Oke, langsung ke pembahasan. Berikut tips mencari sponsor untuk program exchange. Tips pertama, list perusahaan yang akan diajukan menjadi sponsor. Mulailah mendaftar perusahaan yang akan diminta menjadi sponsor. Semakin banyak kawan-kawan mengajukan kerjasama sponsorship, semakin besar pula peluang kawan-kawan mendapatkan banyak sponsor. Pemilihan perusahaan yang akan diminta menjadi sponsor sebaiknya harus relate atau nyambung dengan bidang kuliah kawan-kawan. Misalnya saja jika kawan-kawan kuliah di bidang pariwisata, maka perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata juga. Dengan begitu, mendapatkan bantuan sponsor juga akan semakin besar. Namun, tidak menutup kemungkinan juga kawan-kawan mengajukan kerjasama dengan perusahaan di luar bidang yang kawan-kawan minati. Karena biasanya perusahaan calon sponsor selalu mempunyai anggaran dana yang khusus untuk dana pendidikan sesuai target mereka. Perlu diketahui juga, akan sangat jarang ditemui perusahaan yang memberikan bantuan hanya untuk individu atau pribadi saja. Kecuali untuk pelajar yang benar-benar berprestasi dan memiliki pengaruh yang kuat. Tapi tidak ada salahnya untuk tetap mencoba. Kawan-kawan bisa juga mengajukan dana ke pihak sekolah atau universitas, fakultas, lembaga universitas lainnya. Mereka pasti akan memberikan bantuan dana untuk mahasiswanya jika kegiatan yang kawan-kawan lakukan di sana nantinya bermanfaat dan memberikan dampak yang baik. Tips kedua, persiapkan proposal dan surat pengantar proposal. Buatlah proposal yang menarik, kreatif, dan beda dari yang lain. Ingat, bisa jadi di perusahaan yang kawan-kawan tuju, ada seabrek pengajuan proposal-proposal lainnya. Untuk itu, buatlah berbeda dengan yang lain. Sehingga pembaca proposal akan lebih berminat membaca proposal yang kawan-kawan buat dan ajukan. Selain menarik, isinya juga harus berkualitas. Tulisan bisa dibaca tapi tidak terlalu besar, dan isi proposal jelas, padat, serta mudah dipahami. Selanjutnya, di dalam proposal berikan penawaran benefit atau kompensasi sponsor yang menarik dan menguntungkan bagi calon sponsor. Perusahaan calon sponsor akan memberikan bantuan dana jika kompensasi atau benefit sponsor yang diberikan menarik dan menguntungkan bagi mereka. Untuk itu, pastikan kompensasi atau benefit sponsor yang ditawarkan benar-benar memberikan manfaat dan menguntungkan bagi perusahaan calon sponsor yang kawan-kawan tuju. Jangan lupa juga benefit atau kompensasi yang diberikan harus disesuaikan dengan dana yang kamu minta nantinya. Saran saya, berikan benefit yang lebih banyak dibanding dana yang terlalu besar. Lebih baik kita mendapatkan banyak sponsor yang nominalnya kecil-kecil tapi banyak dibanding kita mendapatkan sponsor yang besar, tidak ada peluang dapat dan hanya sedikit. Kompensasi atau benefit tersebut antara lain bisa berupa pencantuman logo perusahaan atau mempromosikan perusahaan tersebut ketika kawan-kawan di luar negeri nantinya. Setelah itu, proposal saja tidak cukup. Lengkapi juga dengan surat pengantar proposal. Pastikan surat pengantar dikeluarkan dan ditandatangani lembaga resmi yang bersangkutan, misal dari pihak universitas, agar lebih meyakinkan si pihak calon sponsor. Tips ketiga, pengajuan proposal dan follow up.
Spare waktu atau jarak waktu pengajuan proposal dilakukan minimal 2 bulan sebelum keberangkatan. Itu pun sudah mepet. Idealnya adalah 6 bulan sampai 4 bulan sebelum keberangkatan. Karena perusahaan calon sponsor tidak langsung membaca proposal kawan-kawan dan menyetujuinya. Butuh waktu yang lumayan lama. Pastikan kawan-kawan menentukan jangka waktu yang tepat antara mengajukan proposal hingga mendapatkan konfirmasi jawaban. Apabila kira-kira perusahaan calon sponsor tidak memberikan kepastian dalam jangka waktu tertentu, sebaiknya kawan-kawan aktif melakukan follow up atau mengingatkan. Waktu ideal untuk melakukan follow up adalah 2 minggu setelah proposal diajukan. Jika beruntung, kawan-kawan bisa mempresentasikan isi proposal di depan pihak perusahaan calon sponsor itu sendiri. Tips keempat, sabar. Mengajukan proposal itu bukanlah hal yang simpel. Justru disinilah kesabaran kawan-kawan akan sangat diuji. Rata-rata perusahaan calon sponsor akan memberikan dananya setelah beberapa bulan setelah kita mengajukan proposal. Jadi kawan-kawan harus sabar menunggu. Kemudian aktif melakukan follow up dan di sela-sela menunggu, kawan-kawan bisa melakukan persiapan-persiapan lainnya yang kira-kiranya bermanfaat untuk keberangkatan nanti. Namun tidak ada salahnya jika lama tidak mendapatkan kepastian, kawan-kawan bisa menghubungi atau mendatangi langsung perusahaan calon sponsor tersebut. Dengan begitu, semuanya akan lebih jelas mendapatkan kepastian jawaban. Selain itu, kesabaran kawan-kawan akan lebih diuji ketika kawan-kawan mengajukan proposal. Menunggu konfirmasi dalam waktu yang lama dan kemudian ditolak. Hal seperti itu adalah hal yang biasa yang akan kawan-kawan alami nantinya. Bisa dibilang akan lebih banyak perusahaan yang menolak untuk menjadi sponsor kawan-kawan. Bisa jadi ada juga perusahaan yang baru memberikan bantuan dananya setelah kawan-kawan di luar negeri atau bahkan uangnya turun atau cair ketika kawan-kawan sudah pulang ke Indonesia lagi. Beberapa kemungkinan akan terjadi ketika kawan-kawan mengajukan proposal sponsorship. Kuncinya adalah jangan menyerah dan tetap optimis. Ada cara yang bisa mempermudah kawan-kawan untuk mendapatkan sponsor, yaitu menghubungi dan meminta bantuan dosen untuk mencarikan link calon sponsor, atau bisa jadi dosen kawan-kawan memiliki banyak link, sehingga dosen kawan-kawan tersebut akan menjadi penghubung antara kawan-kawan dan perusahaan calon sponsor yang dituju. Selain itu, bisa juga menghubungi alumni jika ada alumni yang telah berkarya atau bekerja di perusahaan tersebut. Dengan begitu, peluang mendapatkan sponsor akan lebih besar. Semoga berhasil ya. Nah, itulah kawan-kawan sharing saya tentang tips mencari sponsor untuk program exchange. Sampai di sini AKS Podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.